Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab di dalam mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis. Di kali ini kita akan membahas mengenai bab 14 untuk buku Anderson edisi 11. Di bab ini kita akan membahas dengan judul topik adalah Simple Linear Regression atau regresi sederhana. Di mana untuk regresi sederhana kita akan melihat bagaimana membuat model regresi sederhana tersebut. Kemudian apa itu metode least square? Kenapa kita akan menghitung coefficient of determination atau koefisien determinasi? Kemudian ada model assumption dengan test of significance. Baik, apa itu simple linear regression atau regresi sederhana? Pada dasarnya adalah kenapa kita mempelajari regresi? Hal ini untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan manajerial, kita akan melihat berdasarkan basis data sebelumnya. Lagi-lagi statistik itu adalah sebagai alat pengambil keputusan. Untuk regresi sederhana, kita akan melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bisa jadi antara dua variabel ataupun lebih dari dua variabel. Contohnya adalah kita ingin tahu hubungan antara pengeluaran biaya iklan terhadap penjualan. Jadi kalau kita tahu bagaimana hubungan antara keduanya, maka kita bisa memprediksi berapa kira-kira biaya iklan yang harus dikeluarkan untuk mencapai target penjualan tertentu. Untuk regresi sederhana analisanya itu adalah untuk mengembangkan suatu persamaan atau yang kita sebut dengan equation. Sehingga kita bisa tahu antara satu variabel dengan variabel lain itu hubungannya seperti apa. Yang harus kalian pahami adalah untuk membuat suatu persamaan atau equation, kita harus mengetahui dulu apa itu variabel. Di dalam suatu persamaan, variabel terdiri dari dua, yaitu variabel Y dengan variabel X. Di mana variabel Y ini yang kita sebut dengan dependent, atau dia tergantung sama variabel lain. Variabel X ini yang kita sebut dengan variabel independent, variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Jadi kalau ada suatu persamaan Y sama dengan 2X plus 3, kalau kamu perhatikan di sini, jika nilai X ini kita ganti menjadi suatu angka, misalkan 2, maka nilai Y akan berubah. Karena itu nilai X kita sebut dengan independent, sedangkan Y dia dependent, tergantung dengan variabel lain. Untuk membuat suatu persamaan regresi, baik itu sederhana ataupun berganda, kalian harus mengetahui dulu konsep antara X dengan Y. Sekarang coba kita pikirkan bersama ya. Yang mana yang X? Kehadiran dosen versus kehadiran mahasiswa. Coba kita pikirkan bersama. Menurut kalian, kehadiran dosen mempengaruhi kehadiran mahasiswa atau kehadiran mahasiswa mempengaruhi kehadiran dosen? Menurut kamu yang mana yang X, yang mana yang Y? Yang benar adalah kehadiran dosen mempengaruhi kehadiran mahasiswa. Karena kalau dosen nggak masuk kelas, apakah mungkin kelas itu ada? Biasanya kelas dibatalkan ya. Berarti kalau dalam hal ini kehadiran dosen di sini adalah variabel X dan kehadiran mahasiswa itu adalah variabel Y. Di mana X akan mempengaruhi Y. Di dalam suatu permasalahan ataupun persamaan regresi yang harus kamu pahami
dalam suatu soal mana X, mana Y. Untuk persamaan regresi sederhana, ini akan kalian pelajari di statistik 1. Apa itu regresi sederhana? Regresi sederhana adalah suatu persamaan di mana Y-nya adalah 1 dan X-nya adalah 1. Nanti pada saat kamu akan mempelajari di statistik 2, kamu akan mempelajari regresi berganda, di mana Y-nya adalah 1, tapi X-nya lebih dari 1. Kemudian dalam persamaan regresi ini, kalian akan melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau yang kita sebut dengan variabel X dan Y. Bagaimana sih hubungan mereka? Itu akan digambarkan dengan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara menggambarnya. Kemudian kita akan masuk dalam suatu persamaan. Kalau dilihat di sini, si model dari persamaan regresi itu dideskripsikan di mana terdapat X dan Y dalam persamaan tersebut. Di mana B1 ini yang kita sebut dengan parameter. Parameter atau koefisien. Parameter dari X atau koefisien dari X. Dan B0 di sini yang kita sebut dengan konstanta. X di sini yang kita sebut dengan independent variable atau yang kita sebut dengan variabel bebas. Dan Y di sini yang kita sebut dengan dependent variable atau yang kita sebut dengan variabel terikat. Jadi untuk nanti pada saat kamu mengerjakan soal, istilah-istilah ini harus kamu pahami, dia ada di variabel siapa yang mana. Karena kalau kamu salah menentukan variabel X dan Y, maka hitungan kamu ke belakangnya juga akan salah. Di sini adalah error. Karena kalau kita membuat suatu model persamaan, kita akan mendevelop suatu model regresi, tentunya akan muncul suatu error dalam perhitungan kita. Dan error ini pun nanti bisa kita hitung. Kira-kira dalam suatu penelitian, error yang kita lakukan dalam membuat suatu model itu seberapa besar sih? Atau yang kita sebut dengan error term. Bagaimana kira-kira gambar dari persamaan regresi tadi? Kalau kamu lihat di sini, kalau gambarnya itu adalah makin meningkat, ini kita sebut dengan hubungan yang positif antara X dan Y. Kalau gambarnya itu menurun seperti ini, jangan lupa ya, untuk yang mendatar adalah sumbu X dan yang sumbunya tegak ini adalah sumbu Y. Ini yang kita sebut dengan hubungan yang linear negatif, di mana jarak antara titik 0 dengan garis pertama yang berpotongan dengan Y ini kita sebut dengan konstanta atau intercept atau B0. Lalu kalau gambarnya adalah lurus seperti ini, berarti kita bisa bilang bahwa tidak ada hubungan antara X dan Y. Kenapa demikian? Jika X-nya berada di antara titik sini, misalkan di sini angka 1, Y-nya tetap di sini. Jika X-nya ada di angka 2, kalau kamu lihat di sini berpotongan, oh iya, Y-nya juga tetap ada di sini. Berapapun nilai X, Y-nya tetap di garis panjang ini. Artinya dia tidak memiliki hubungan antara X dan Y. Lalu bagaimana kita membuat suatu persamaan regresi atau yang kita sebut dengan persamaan estimasi regresi yang dilambangkan dengan Y hat
atau bahasa Indonya adalah Y topi, karena ada topinya di situ. Kalau kamu lihat di sini persamaan hampir sama ya, di sana cuma simbol yang berbeda, di mana Y hat ya atau Y topi sama dengan B0 plus B1X. Lalu bagaimana kita membuat persamaan ini? Persamaan estimasi ini. Dasarnya bagaimana? Dasarnya adalah seperti ini. Ini adalah prosesnya. Jadi kita ingin membuat suatu model regresi di mana bentuk persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error. Di mana Y di sini adalah expected Y atau nilai yang diharapkan dari Y itu adalah B0 plus B1X. Yang kita belum ketahui adalah B0 dengan B1-nya. Itu yang akan kita cari. Lalu bagaimana cara mencari B0 dengan B1 dari data-data lampau atau historical data. Data historical data. Jadi nanti kamu akan ada data antara X dengan Y. Nanti ada beberapa data di sini. Untuk data nanti akan ada berpasangan dia. Namun yang harus kamu perhatikan adalah kamu harus bisa membedakan mana X, mana Y. Berdasarkan konsep pemahaman dari soal itu sendiri. Dari data tersebut kita akan olah. Kita akan membuat suatu persamaan estimasi. Atau yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, itu adalah Y topi plus B0 Y topi sama dengan B0 plus B1X. Namun cara mencari ini kita harus cari dulu B0 dengan B1-nya. Akan ada rumusnya masing-masing. Setelah kita ketemu B0 dengan B1, baru kita masukkan dalam persamaan Y topi di sini. Kalau B0 dengan B1 ketemu, maka kita juga akan ketemu estimasi yang akan kita cari di model yang sebelumnya. Jadi sebenarnya adalah kita ingin mengetahui dari data-data yang ada untuk meramalkan nilai Y ke depannya, atau Y yang akan datang seperti apa. Contohnya, kita lihat secara sekilas dulu ya. Contohnya ini. Ada student population sama quarterly sales. Jadi kalau kamu lihat, jika student populationnya 2, maka salesnya adalah 58. Jika student populationnya 6, maka salesnya adalah 105. Dan seterusnya. Jadi kita hanya bisa mengetahui angka-angka yang sudah ada ini, angka 10 ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui kira-kira kalau populasinya itu adalah 15, berapa sih salesnya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan membuat suatu persamaan regresi. Jadi itu pentingnya dalam soal ini. Dalam melihat suatu hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Oke, berarti kita akan kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini adalah contoh soal yang akan nanti kita kerjakan bersama ya. Baik. Ini setelah kita nanti menemukan suatu persamaan regresi, kita akan menghitung error dengan menggunakan metode least square dengan rumus minus sigma dari Y1 min Y topi dikuadratkan. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya, di mana Y di sini adalah data yang sudah ada sebelumnya dan Y topi itu adalah hasil estimasinya atau Y perkiraannya. Lalu bagaimana cara menghitung B0 dengan B1? Rumusnya sudah ada. Di mana rumus B1 adalah jumlah dari XI min X bar dikali YI min Y bar lalu dijumlahkan atau yang kita sebut dengan sigma. Dibagi dengan jumlah dari XI min X bar yang dikuadratkan. Lalu rumus B0 apa? Y bar atau Y rata-rata dikurangin B1 dikalikan X rata-rata.
Contohnya seperti apa? Ini adalah contohnya. Contoh ada di buku kalian, di buku Anderson, edisi 11 di halaman 565. Jadi kalau ada data seperti ini yang kamu harus pahami dulu adalah yang mana X, mana Y. Jadi kita akan lihat banyaknya mahasiswa atau student population dengan quarterly sales atau penjualan secara quarterly. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira apakah banyaknya pelajar mempengaruhi penjualan ataukah penjualan mempengaruhi banyaknya pelajar? Di mana ada antara kedua kombinasi ini yang lebih tepat? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Ya, yang benar adalah nomor 1. Banyaknya pelajar akan mempengaruhi penjualan. Logikanya adalah makin banyak pelajar, berarti kan ada makin banyak kemungkinan pelajar-pelajar ini melakukan pembelian. Dalam hal ini pembelian pizza. Artinya, yang X adalah pelajar, yang Y adalah penjualan. Jadi untuk dalam hal ini, kalian harus melambangkan dulu variabelnya, di mana pelajar itu adalah X atau XI, kemudian penjualan itu adalah YI. Jadi kalau kita lihat lagi rumusnya di sini adalah B1 sigma dari XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma dari XI min X bar kuadrat. Jadi kalau kita tulis rumusnya akan menjadi seperti ini. B1 sama dengan, saya tulis di atas saja ya, B1 itu sama dengan sigma dari XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma dari XI min X bar dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat dulu satu-satu. Apakah X ini kita tahu? Ya, kita tahu dari soal yang ini. Lalu apakah kita tahu YI? Ya, kita tahu dari soal yang ini. Lalu apakah kita bisa tahu mengenai X bar? Belum tahu, berarti harus kita hitung dulu. Jadi rumus X bar itu apa? Jumlah dari XI dibagi N. Jumlah XI yang mana? 2 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 tambah 20 tambah 20 tambah 22 tambah 26 dibagi 10, karena ada 10 datanya. Hasilnya adalah 14. Lalu bagaimana dengan Y bar? Apakah kita sudah tahu angkanya? Belum juga, berarti harus kita hitung Y bar. Perhitungan Y bar seperti apa? Y bar itu sama dengan 58 ditambah 105 ditambah 188 tambah 118 tambah 117 tambah 137 tambah 157 tambah 169 tambah 149 tambah 202. Terus kamu tambahkan sampai 202. Ini saya singkat aja ya nulisnya ya, nggak saya tulis semua. Dibagi, ada berapa data ini semua? Ada 10. Lalu kamu hitung pakai kalkulator. Hasilnya adalah 130. Oke, sekarang tinggal kita masukkan satu-satu nih biotnya. Yang kita buat pertama adalah yang ini dulu. XI min X bar. Berarti kita akan masuk di kolom yang seperti ini. Kita buat dulu kolomnya. Kita membuat kolom berdasarkan rumus. Oke. Kalau kita lihat datanya seperti ini,
XI min X bar, berarti ada kolom X bar. Pada saat ujian kamu boleh menampilkan, boleh tidak. Berarti kan kalau X bar 14 semua dong, 14, 14, 14, 14 sampai dengan 10 kali nih kita nulisnya nih. Oke. Lalu kita ingin mencari tahu XI min X bar. Berarti 2 dikurangin 14, berarti minus 12. Terus satu-satu kamu lihat begini. 6 dikurangin 14, berarti minus 8. Dan seterusnya yang ini. Oke. Minus 12, minus 8, minus 6, sampai 10 data. Oke, ini baru yang pertama ini ya. Baru yang pertama. Lalu kita lihat lagi. Kita lihat lagi untuk yang perkalian berikutnya. Yang ini. Dimana YI min Y bar. Y bar tadi kita sudah tahu ya. Y bar nilainya adalah berapa tadi? Y bar nilai adalah 130. Boleh ditulis, boleh enggak yang ini. Kita tulis 130. Lalu datanya satu-satu lagi kita lihat. Datanya kita kurangkan satu persatu. YI min Y bar, berarti YI yang dikurangin Y bar, berarti 58. 58 akan dikurangkan 130. Kemudian 105 dikurangkan 130. 88 dikurangkan 130. 118 kurangin 130. Dan seterusnya sampai bawah. Sehingga ketemu angka yang kolom berikutnya, yaitu adalah YI min Y bar. 1 sampai dengan 10 tadi. Ketemu ini semua. Lalu apakah selesai rumusnya? Karena rumusnya adalah yang diminta adalah rumusnya. Kalau kita lihat kembali dari rumus di sini adalah perkalian dari XI min X bar dikali YI min Y bar. Berarti kolom yang ini, hasil kolom yang saya lingkaran yang merah pertama dengan yang saya lingkari dengan merah yang kedua ini harus dikalikan. Karena rumusnya mintanya dikali. Maka muncullah kolom berikutnya, yaitu kolom XI min X bar dikali YI min Y bar adalah hasilnya ini. Dari mana angka ini? Dari minus 12 kita kalikan minus 72. Ketemunya adalah 864. Minus 8 dikalikan minus 25. Ketemunya adalah 200. Dan seterusnya, 12 dikalikan 72 ketemunya 864. Ini satu-satu nih kamu kalikan sehingga ketemu angka ini semua dari data-data yang sampingnya. Lalu kembali lagi ke rumus. Diminta apa? Ada rumus sigma di sini. Maka harus dijumlah. Jumlah dari ke 10 data ini jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 2860. Jadi sigma XI min X bar dikali YI min Y bar adalah 2860. Lalu apakah sudah selesai? Kita kembali lagi ke rumus. Itu baru rumus yang atas ya, rumus pembilang yang atas. Lalu bagaimana jangan rumus penyebutnya? Rumus penyebut rumusnya adalah XI min X bar dikuadratkan. Kita tadi sudah menghitung nih tabel yang XI min X bar. Berarti tinggal kita kuadratkan. Artinya kalau kita lihat lagi datanya, kalau kita lihat dari lagi datanya, yang saya warnakan pink di sini, ini tinggal kita kuadratkan. Karena rumusnya adalah yang kita minta adalah XI min X bar dikuadratkan. Berarti kolom yang warna ungu di sini tinggal kamu kuadratkan saja. Minus 12 dikuadratkan. Jadi kalau minus 12 dikuadratkan dia akan menjadi, ingat kalau kita ingin melakukan perhitungan pakai kurung buka dan kurung tutup. Jadi minus 12 kurung tutup
dikuadratkan. Minus jika dikuadratkan hasilnya adalah positif. Yang menjadi ketidaktelitian mahasiswa adalah pada saat kamu melakukan kuadrat di kalkulator, kamu tidak menggunakan kurung buka dan kurung tutup, maka hasilnya jadi minus, jadi negatif. Sedangkan kalau untuk nilai negatif kamu pangkatkan, pasti akan jadi hilang dan dia berubah menjadi positif. Jadi kalau kamu lihat di sini, nilainya akan menjadi nilai untuk yang x min x bar dikuadratkan tidak ada nilai negatif di sini. Nilainya adalah minus 12 kuadratkan adalah 144, minus 8 dikuadratkan adalah 64, dan seterusnya. Kamu kuadratkan satu-satu. Lalu dijumlah. Karena rumus yang diminta adalah sigma. Jadi jika dijumlahkan adalah 568. Jadi 568 ini apa? Sigma dari xi min x bar yang dikuadratkan hasilnya adalah 568. Oke. Jadi bagaimana kalau kita kembali lagi ke dalam rumus? Rumus B1 itu adalah sigma xi min sebentar. Jadi rumusnya adalah xi min x Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke rumusnya ini adalah xi min x bar dikali yi min y bar dibagi sigma dari xi min x bar xi min x bar yang dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat dia seperti apa? Yang warna merah ini adalah untuk yang pembilang, maka di sini akan menjadi 2840 dibagi dengan 568. Maka hasilnya adalah 5. Ini adalah hasil B1 loh ya. Untuk persamaan regresi kita harus nyari B1, lalu kita harus nyari B0. Oke, langkah pertama harus mencari B1 dulu. B1 udah ketemu, baru kita bisa mencari B0. Rumus B0 itu apa? Rumus B0 adalah Y rata-rata dikurangin B1 dikalikan X bar. Makanya kita harus mencari B1 dulu, baru kita bisa mencari B0. Jadi kalau seperti itu bagaimana rumusnya? Rumus B0 sama dengan Y rata-rata dikurangin B1 dikali X rata-rata. Y rata-rata yang mana tadi? Y rata-rata adalah yang nilainya adalah 130 yang sudah kita hitung di awal. Jadi Y rata-rata adalah 130 dikurangin B1 sudah kita cari di awal. 5 dikali X rata-rata. X rata-rata yang di awal tadi, yang sudah kita hitung di awal, X rata-rata adalah 14. 5 dikali 14. Jadi hasilnya adalah B0. B0 di sini hasilnya adalah 60. Lalu kita masukkan dalam persamaannya, di mana Y topi sama dengan B0 plus B1X. B0 kita ketahui tadi nilainya adalah 60, B1 nilainya adalah 5. Lalu kita ganti saja. Y topi sama dengan 60 plus 5X. X tidak kita ganti ya, karena kita akan mencari persamaan regresinya. Karena itu persamaan regresi ataupun persamaan estimasi regresi ini adalah Y topi sama dengan 60 plus 5X. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan? Kita ingin memperkirakan kira-kira kalau student population-nya itu adalah 10, berapa sih penjualan per kuartalnya?
Karena kalau kita lihat di sini datanya nggak ada angka 10 ya, X-nya ya. Adanya 2, 6, 8, 10, loncat ke 12. Nggak ada nih data 10. Jadi kita nggak tahu dong, student population-nya 10, Y-nya berapa. Tinggal kita masukkan aja ke persamaan regresinya. Karena tadi kita sudah ketemu persamaan regresinya Y topi sama dengan 60 plus 5X, dimana dalam soal ini adalah yang kita lihat populasi pelajar 10 itu nilai dari X, maka tinggal kita ganti X menjadi angka 10. 60 ditambah 5 kali 10 hasilnya adalah 110. Jadi kesimpulannya adalah jika populasi mahasiswa adalah 10 orang, maka penjualan menjadi $110 per kuartalnya. Inilah tahapan untuk mencari persamaan regresinya atau persamaan estimasi regresi. Bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat lagi, penggambarannya adalah untuk sumbu X, sumbu mendatar itu adalah sumbu X. Untuk yang tegak itu adalah sumbu Y. Kemudian untuk skala ini tergantung dari data. Kalau data kita lihat di sini datanya adalah saya hapus sedikit ya biar kelihatan di sini. Kalau data kita itu adalah X-nya berkisar di angka 2, kemudian 6, 8 gitu ya. Berarti kan angka puluhan ya. Berarti kita dan kebanyakan yang angkanya genap, berarti kita bisa bilang lah di bagian bawah di sini kita bisa pakai angka genap. Ini bebas sih untuk skala. Kamu bisa pakainya angka 1 juga nggak apa-apa, tapi jadinya panjang dong. Kalau 0, 1, 2, 3 kan sampai 26. Data kita di sini kan terakhirnya 26. Oke, buatlah skala yang tidak terlalu panjang. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk data Y-nya di sini adalah datanya adalah ratusan gitu ya. Jadi kamu bisa menulis tuh angkanya genap tapi dimulai dari 20. Tapi di sini dari 20 ke 40, 60, 80 harus seragam naiknya. Jangan dari 20 ke 30 lalu loncat lagi ke 60, nggak bisa. Skala ini harus selisihnya harus sama. Lalu kita gambar. Bagaimana cara menggambar diagram scatter? Diagram scatter. Cara menggambarnya bagaimana? Diagram scatter ini adalah diagram titik. Diagram titik yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Jadi kalau kamu ditanyakan dalam soal, kamu disuruh menggambar diagram scatters ataupun diagram pencar, maka kamu cukup menggambarkan tabel X dan Y dan titiknya itu ada berada di mana saja. Nah, titik-titik ini dari mana? Dari hubungan antara X dengan Y-nya. Kan kita nih X dengan Y-nya tiap sampelnya kan sepasang-sepasang. Contohnya begini. Kalau kamu lihat di restoran 1, berarti yang sepasang itu adalah 2 dengan 58. Kemudian yang restoran 2, pasangan yang kedua adalah 6 dengan 105. Jadi kita tinggal titikin aja nih. Untuk yang pertama 2 dengan 58. Kamu carilah di sini gambarnya. Ini adalah 2. Sini adalah 2. Kemudian ini adalah 58. Jadi nggak usah harus ada angkanya, tapi di sini mendekati. Nah, diagram scatters itu adalah atau diagram pencar itu adalah X, Y. Jadi titik di sini dia akan menunjukkan angka 2,58. Gitu ya. Cuma kamu nggak harus menuliskan 2,58 ya, cukup titiknya saja dengan perkiraan yang hampir sama. Karena itu titik-titik yang ada di sini dia akan ada 10 titik. Karena data kita ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ya.
atau secara random. Saya mau lihat yang ini. Oh, jangan yang 20 deh, yang 22 deh. 22 dengan 149. Di mana kira-kira 22? Oh, di sini dia 22. 22 di sini. 149 kira-kira ada di sini. Udah deh, tinggal kamu titikin aja. Selesai deh diagram pencar kamu. Oke. Untuk persamaan garis di sini, Y topi plus sama dengan 60 plus 5X ini akan kamu pelajari nanti di ekonometrika. Bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus. Untuk sementara ini belum saya akan ajarkan dulu ya. Saya baru akan mengajarkan ke kamu tuh titik-titik ini saja atau diagram pencarnya saja. Tapi kalau kamu ingin minta diajarkan untuk persamaan garisnya, kamu bisa tulis di komen. Jadi nanti akan saya buatkan video yang lainnya, lebih spesifik lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu coefficient of determination, atau bahasa Indonesianya koefisien determinasi. Dimana untuk menghitung koefisien determinasi atau yang kita biasa lambangkan dengan R square, R kuadrat, kita harus mencari tahu dulu SST, SSR dengan SSE-nya. SE di sini singkatan dari sum of square. Jadi SS di sini itu artinya sum of square. Masing-masing sisanya T di sini adalah total, R di sini adalah regression, E di sini adalah error. Pada dasarnya adalah sum of square, kita ingin mengetahui nilai error dari persamaan regresi yang kita buat. Persamaan estimasi yang kita buat. Kira-kira errornya berapa sih? Gitu loh. Bagaimana cara menghitungnya? Ini udah ada rumusnya. Rumusnya adalah kalau kamu ingin menghitung SST, rumusnya adalah YI min Y bar dikuadratkan lalu kamu jumlahkan. Kalau kamu ingin menghitung SSR, jumlah dari Y topi dikurangin Y kuadrat dikuadrat, Y bar dikuadratkan. Kalau kamu ingin menghitung SSE itu adalah jumlah dari YI min Y topi dikuadratkan. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Akan masuk ke tabel berikut ini. Masih menggunakan data yang sama. Data X, datanya sama kayak yang sebelumnya. Ini masih soal yang sama tapi pertanyaannya langsung berlanjut terus sampai akhir nanti. Kemudian sini Y, angkanya ini. Lalu kita sudah dapat tadi ya Y topi sama dengan 60 plus 5X. Persamaan yang udah kita buat nih yang di sini. Dari kita mencari B1 dulu, lalu mencari B0, ketemulah persamaan regresi. Jadi di sini adalah yang kita sebut dengan predicted sales atau sales yang diestimasikan, yang diprediksi. Kalau seperti ini, angka ini dapat dari mana? Kalau kamu perhatikan rumusnya adalah di sini adalah nilai Y. Y topi untuk data pertama itu adalah 70. Y topi untuk data kedua itu adalah 90. Dari mana dia? Dari nilai XI yang sebelumnya. Jadi kalau kamu ingin mengetahui di restoran 1, Y prediksinya ini adalah, kalau untuk YI ini adalah Y aktual. Y yang sebenarnya. Pada saat populasinya itu adalah 2, penjualannya 58. Tapi nilai prediksi kita berapa? Nilai prediksinya ternyata hanya 70. Dari mana angka 70 ini? Angka 70 adalah, ini adalah Y topi untuk data pertama sama dengan 60 plus 5X data pertama. Berarti 60 plus 5 dikalikan data pertama X itu adalah 2. Makanya kita ketemu angka 70. Bagaimana kalau data yang kedua nih? Berarti ini adalah Y
topi yang kedua itu adalah 60 plus 5 dikali X2. Jadi kalau kamu perhatikan YI di sini adalah maknanya adalah data ke berapa. Jadi kalau kita lihat di sini berapa dia? Kita lihat untuk X2-nya. X2 nilainya adalah 6. Kita masukkan lagi angkanya, 60 plus 5 dikali 6. Maka hasilnya adalah 90. Dan seterusnya. Kamu harus cari dulu angkanya. Karena rumus dari SST kalau kamu perhatikan di sini dia selalu mengandung nilai Y topi. Maka kamu harus melakukan perhitungan kolom tersendiri untuk Y topinya. Sehingga ketemu nih Y topi kita. Y topi nilainya adalah setelah dihitung dia akan ada di tabel yang ini. Lagi-lagi ya, ini adalah Y aktual. Ini adalah Y prediksi. Y prediksi dapat dari mana? Dari model yang kamu coba buat. Jadi kalau kamu lihat di sini errornya berapa sih? Nilai sebenarnya 58. Saya ulangi. Pada saat populasi pelajar itu adalah 2, nilai penjualan yang sebenarnya adalah 58. Ini adalah data-data aktual ya, data-data yang sebenarnya. Tapi kamu membuat suatu model regresi. Ternyata dari model kamu tuh nilainya 70. Nggak sama ya, berarti itulah yang kita akan coba hitung errornya. Errornya itu berapa sih nilainya? Itu yang kita lambangkan dengan Y aktual dikurangkan dengan Y topi. Atau kita lambangkan dengan errornya dia. Tinggal kamu kurangin nih, 58 kurangin 70, nilainya adalah minus 12. Dan seterusnya. Lalu dari error tersebut, karena nilainya ada yang negatif dengan positif, kita nggak bisa melihat sebenarnya errornya itu seberapa besar. Karena itu kita menggunakan konsep sum of square, di mana nilai error tadi kita kuadratkan untuk mencari tahu nilai error yang sesungguhnya. Jadi minus 12 kamu kuadratkan menjadi 144, 15 kamu kuadratkan jadi 225, dan seterusnya. 12 yang bawah kamu kuadratkan jadi 144. Lalu kamu jumlahkan 10 data ini. Akan ketemu angka 1530. Jadi dari 3 data tersebut baru SSE aja nih yang dapat. Kita belum mendapatkan SST dengan SSR ya. Lanjutkan lagi. Lalu untuk menghitung SST bagaimana? Rumus SST adalah YI min Y bar dikuadratkan. Ini adalah YI. Y bar tadi kita sudah menghitung ya, 130 ya. Makanya kalau di sini 58 kurangin 130 nilainya adalah 72. 105 dikurangin 130 itu adalah hasilnya minus 25. Dan seterusnya. 149 dikurangin 130 hasil adalah 19. 202 dikurangin 130 hasil adalah 72. Namun ingat, lagi-lagi kita menggunakan konsep sum of square. Berarti harus kamu kuadratkan. Tabel yang deviation ini kamu kuadratkan, dia akan menjadi minus 72 dikuadratkan menjadi 5184, dan seterusnya sampai bawah. 72 dikuadratkan 5184. Ke 10 data ini kamu jumlahkan, hasilnya adalah 15.730. Jadi ketemu hasil yang kedua, SST. Lalu apakah kita untuk menghitung SSR harus menggunakan rumus yang ini? Tidak perlu. Kalau kamu sudah mengetahui nilai SST dengan SSE, maka kita tinggal masukkan saja rumusnya. Di mana rumus SSE tadi adalah 1530.
SST di sini adalah 15.730. Lalu SSR jadinya berapa? SSR tinggal 15730 dikurangin 1530. Karena itu di sini kalau kamu perhatikan nilai SST-nya adalah 15730, SSC 1530. Dari mana? Dari tabel ya. Dari slide 20 dan 21 sehingga SSR akan ketemu 14.200. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah nilai R-square. Lalu rumus R-square itu apa? Rumus R-square adalah SSR dibagi SST. Nilainya tadi SSR adalah 14.200, SST adalah 15.730. Jadi ketemu angka ini 14.200 dibagi 15.730 ketemu 0,9027. Artinya apa? Kita sudah menghitung, kita harus tahu dulu ya artinya apa. Jadi kita ingin mengetahui apakah persamaan estimasi regresi yang sudah kalian buat itu sudah oke atau belum sih. Untuk mengetahui seberapa baik regresi kalian dengan nilai sebenarnya, itu kita akan menggunakan konsep coefficient undetermination. Di sini sudah tertera di mana koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya. Karena kalau kamu tadi lihat data aktual kita Y-nya ya, YI. Oh, yang ini. Di sini adalah YI. Ini adalah Y bar. Berarti ini adalah aktual, ini adalah prediksi. Kita ingin lihat seberapa baik kita memprediksi nilai sebenarnya. Jadi kalau kamu lihat di sini, angka yang sudah kita hitung adalah 0,9027. Artinya apa? Hanya 90,27%. Dari mana itu? Angka ini kita persenkan ya, tinggal kita kali 100 sehingga menjadi 90,27%. Hanya 90,27% dari variabel Y dapat dijelaskan atau dapat diprediksi oleh variabel X-nya. Menurut kamu angkanya besar atau kecil nih kalau 90? Kalau saya bilang begini, kita contohnya adalah cowok nih suka sama cewek. Kalau kita tanya, cowok A, kamu suka cewek itu berapa persen? Saya 100% suka sama dia. Artinya apa? Kamu benar-benar suka. Tapi kalau kamu ditanya seberapa besar kamu suka sama dia? Saya suka sama dia cuma 50%. Berarti kecil dong ya, bisa suka bisa enggak. Inilah makna dari angka ini, 90,27%. Artinya adalah persamaan ini adalah cukup baik karena nilainya mendekati angka 100%. Dan pengertian yang selanjutnya adalah sisanya sebesar 9,73. Dari mana itu? 100% dikurangin 90,27%. Hasilnya adalah 9,73. Berarti ada faktor lain, ada sisanya karena ini enggak 100%, sisanya sebesar 9,73%. Variabel Y tersebut dijelaskan oleh variabel X yang ada di luar persamaan yang kita punya. Karena X yang kita punya cuma student population ya. Berarti ada kemungkinan lain yang mempengaruhi quarterly sales atau penjualan kuartalnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui kira-kira hubungan mereka tuh seperti apa sih antara X dan Y? Karena kalau untuk koefisien determinasi kamu cuma ingin mengetahui antara aktual dengan prediksinya. Sekarang hubungan mereka sebenarnya bagaimana? Ini yang kita lambangkan dengan correlation coefficient. Coefficient of correlation ataupun koefisien korelasi kita lambangkan dengan lambangnya R kecil. Dimana kalau kita sudah ketemu R kuadrat nilainya adalah 0,9027, maka nilai R adalah tinggal diakarkan saja. Akar dari R kuadrat. Sehingga untuk mengetahui hubungan antara X dengan Y, ini adalah R dari X ke Y,
tanda dari B1 dikalikan akar dari coefficient of determination-nya. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Karena tadi kita sudah tahu persamaan kita adalah Y topi sama dengan 60 plus 5X. Kita ingin tahu B1 ya, ini kan lambang B1 yang ini. Kita ingin tahu tandanya, berarti kita lihat depannya. Angkanya adalah plus 5. Maka di sini adalah tandanya adalah tanda plus. Kemudian berapa nih nilai plus di sini kamu kalikan dengan akar dari R kuadrat. Jadi nilai plus dikalikan akar dari 0,9027. Hasilnya adalah positif 0,9501. Artinya apa? Kalau kita mau mengetahui arti, kita harus kembali lagi ke gambar probabilitas. Probabilitas dengan korelasi itu hampir sama. Makin mendekati angka 1, maka di sini kita sebut dengan hubungan yang sempurna, hubungan yang kuat, sangat kuat. Kalau dia berada di antara 0,5 dengan 100, nilainya adalah kuat. Dia berada di sekitar angka 0,5 di sini adalah sedang. 0 ke 0,4 lah di sini adalah lemah. Begitu pula yang nilai negatifnya. 0 ke negatif 0,4 itu adalah lemah. 0,4 ke atas sampai dengan 0,6 itu adalah sedang. Dan 0,6 ke atas ini yang kita sebut kuat. Kuat itu ada yang berada di antara 0,6 kah, 0,7, 0,8 nggak masalah juga. Kalau di sini kita sudah pakai patokan yang sama saja ya. Nah, makin mendekati angka 1, maka nilainya adalah kuat. Lalu kalau kamu perhatikan bedanya yang kiri dengan yang kanan apa? Ada perbedaan kata-kata positif dengan negatif, itu saja. Karena berhubung nilai kita adalah positif 0,9501, maka hubungan antara X dalam hari ini adalah student population dan Y atau quarterly sales menunjukkan hubungan yang 0,9 ya. Kuat, sedang atau lemah kira-kira? Ya, kuat. Terus nilainya adalah positif dan linear. Kenapa linear? Karena kalau dilihat dari Y sama dengan plus 60 plus 5X, Y sama dengan 60 plus 5X, ini adalah garis lurus yang tadi sudah saya jelaskan. Garis lurus ini yang kita sebut lagi bahasanya adalah linear. Oke. Ini adalah contoh soalnya. Berikut ini adalah data pengeluaran iklan dalam jutaan rupiah dan revenue dalam jutaan rupiah pada suatu restoran. Pengeluaran iklan untuk restoran pertama itu adalah 2 juta, revenue-nya adalah 34 juta. Untuk restoran kedua, pengeluaran iklannya 5 juta, lalu revenue-nya adalah 40 juta. Kemudian untuk restoran ketiga, pengeluaran iklan adalah 8 juta, revenue-nya adalah 46 juta. Kemudian untuk restoran keempat, pengeluaran iklan adalah 10 juta, revenue adalah 50 juta. Dan terakhir restoran 5, pengeluaran iklan 15 juta, revenue adalah 60 juta. Pertanyaan pertama, kamu disuruh membuat diagram scatters atau diagram pencar dari data tersebut.
Kedua, kamu disuruh membuat model persamaan regresinya, W-topinya kamu disuruh buat. Dengan kamu harus mencari tahu dulu B0 dengan B1-nya. Kemudian kamu ditanyakan, perkirakan banyaknya revenue jika pengeluaran iklan 20 juta. Dalam soal seperti ini kamu harus menentukan dulu mana X, mana Y. Kira-kira menurut kamu, apakah revenue akan mempengaruhi pengeluaran iklan atau pengeluaran iklan akan mempengaruhi revenue? Pengeluaran iklan akan mempengaruhi revenue, sehingga pengeluaran iklan adalah X atau XI, revenue adalah YI. Cara membuat gambarnya seperti apa? Berarti untuk gambar pertama itu adalah 2,34 di titik sini. Kemudian gambar kedua itu adalah 5,40. 5 di sini adalah 5,40. Lalu gambar ketiga itu adalah 8,46. 8,46 di titik ini. Lalu gambar ketiga itu adalah 10,50. Titik yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir adalah 15,60. 15,60. Inilah diagram pencarian atau yang kita sebut dengan diagram scatter. Lalu soal yang B, disuruh buat persamaan regresinya. Berarti tata caranya sama ya kayak sebelumnya ya. Kamu harus mencari tahu dulu X min X barnya berapa. Untuk mencari X min X bar berarti kamu harus tahu dulu nih X rata-ratanya berapa. Dalam kunci jawaban di sini adalah totalnya. Berarti kalau kita ingin tahu X bar sama dengan jumlah XI per N. Jumlah XI udah dapet nih 40 dibagi 5. Berarti X barnya adalah 8. Kemudian Y barnya berapa? Y bar sama dengan 230. Yang ini adalah total dibagi 5. Hasilnya adalah 46. Oke, kita harus buat lagi nih tabel yang tadi XI min X bar. Saya tidak jelaskan lagi ya, nanti angkanya kamu cek kembali. Kemudian Y min Y bar, kemudian kita kalikan, perkaliannya itu dijumlahkan, maka ini yang kita sebut dengan jumlah dari XI min X bar. Ini berarti bukan 198 ya, ini adalah 196, ada revisi. Kemudian XI min X bar dikuadratkan, lalu kamu jumlahkan, hasil adalah 98. Angka 98 ini adalah untuk yang rumus yang kedua. Sehingga nilai B1 adalah 196 dibagi 98, maka hasilnya adalah 2. Lalu kamu yang selanjutnya adalah menghitung B0-nya. Rumusnya yang tadi Y bar min B1 kali X bar. 56 dikurangin 2 dikali 16, hasilnya adalah 30. Lalu kamu disuruh bikin model persamaan regresi. Model persamaan regresi adalah Y topi plus B0. Y topi sama dengan B0 plus B1X. Tinggal kamu masukkan saja angka B0-nya, kamu ganti 30, B1 kamu ganti angka 2. Maka persamaan regresi kita adalah Y topi sama dengan 30 plus 2X. Lalu pertanyaan terakhir. Berapa banyak revenue jika penjualan iklan adalah 20 juta? Ingat, dalam soal pengeluaran iklan itu sudah dalam jutaan rupiah. Karena itu pada saat kamu mengganti nilai X bukan angka 20 juta. 20 juta kan berarti nolnya banyak nih. Seperti ini ya. Karena satuan itu sudah dalam jutaan rupiah, maka kita tidak perlu memasukkan angka 6 digit terakhirnya. Sehingga berapa banyak revenue jika pengeluaran iklan ada 20 juta? Y topi sama dengan 30 plus 2X. X di sini adalah yang 20 juta ya.
Namun karena sudah dalam jutaan rupiah, kita tidak perlu masukkan angka juta tadi, kita cukup mengganti angkanya menjadi 20. Maka 30 ditambah 2 kali 20, 30 tambah 40 hasilnya adalah 70. Tapi hati-hati lagi, revenue dalam jutaan rupiah. Karena itu hasil revenue di sini dalam jutaan rupiah ya. Begitu pula dalam interpretasi, angka 70 di sini dalam jutaan rupiah. Sehingga jika pengeluaran iklan sebesar 20 juta, ini kesimpulannya ya, maka revenue yang didapatkan adalah sebesar 70 juta rupiah. Pada saat kamu menginterpretasikan hasil, itu sudah menggunakan satuan yang sebenarnya. Baik, demikian untuk penjelasan saya mengenai persamaan regresi sederhana, terutama dalam topik regresi sederhana atau simple regression. Untuk tugasnya, silakan kamu kerjakan tugas 10 yang sudah saya berikan di file Word dengan deadline-nya kapan kamu mengerjakan. Ini adalah soalnya. Di sini akan ada X dengan Y, di mana kamu harus memikirkan mana X dengan mana Y. Kalau kamu salah menentukan mana X dengan Y, maka perhitungan kamu dari awal sampai akhir juga akan salah. Baik, demikian penjelasan mengenai bab 14 yaitu simple regression atau regresi sederhana. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, silakan saja kalian isi menu kolom yang ada di bawah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.